Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Kedua kalinya tak lupa pula salat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh telah kami tawarkan amanah itu kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tapi mereka enggan untuk memikulnya karena berat. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia adalah makhluk yang bodoh dan zalim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, amanah adalah salah satu sifat agung, salah satu sifat yang sangat terpuji. Manusia bisa menjadi mulia hanya dengan satu sifat ini, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya juga begitu. Kalau manusia yang dalam dirinya tidak ada sifat amanah itu bisa dituduh, bisa dicap sebagai orang yang khianat oleh masyarakat dan orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah telah menunjukkan dalam sejarah peradaban manusia bahwa sifat amanah ini bisa membuat seseorang yang dulunya dibuang menjadi seseorang yang sangat berpengaruh dalam sebuah negeri, menjadi seseorang yang bisa dikenang sepanjang masa. Salah satu contohnya ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah contoh hamba Allah yang mempunyai sifat amanah ini. Allah selalu memberinya petunjuk supaya Nabi Yusuf ini selalu memiliki sifat amanah dalam dirinya. Bahkan sampai-sampai di dalam Al-Quran namanya pun diabadikan di dalam sebuah surat. Dan di dalam Al-Quran pun gak ada kisah Nabi yang diceritakan lengkap dari kehidupannya saat kecil sampai dewasa kecuali Nabi Yusuf ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kisah sifat amanah Nabi Yusuf ini dimulai ketika seorang wanita menggodanya untuk mengajaknya, mohon maaf, berzina, Bapak Ibu sekalian. Jadi ceritanya waktu itu Nabi Yusuf itu diangkat sebagai anak oleh salah satu pembesar di Mesir. Nah, istrinya pembesar Mesir ini dalam suatu riwayat disebutkan namanya itu Zulaikha. Zulaikha ini terpana oleh ketampanannya Nabi Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Jadi suatu saat si Zulaikha ini mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan zina. Diajaklah Nabi Yusuf itu masuk ke sebuah ruangan tertutup yang benar-benar tertutup, Bapak Ibu. Bahkan pintunya itu lapisannya banyak. Dikatakan wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Al-abwab itu jamaknya dari babun. Babun itu satu pintu, kalau al-abwab banyak pintu. Dalam tafsir Jalalain yang pernah saya pelajari dikatakan banyak lapisan pintunya itu ada 7. Jadi pintu pertama dikunci, masuk lagi ada pintu. Pintu kedua dikunci, masuk lagi masih ada pintu. Begitu terus sampai pintu yang ke-7. Kalau pemuda-pemuda zaman sekarang dihadapkan dengan momen seperti itu, saya yakin sedikit sekali, bahkan sepertinya nggak ada yang bisa mempertahankan imannya, Pak. Apalagi si Zulaikha ini wanita yang cantik, kaya dan punya jabatan. Nah,
Pertanyaannya, Nabi Yusuf mau apa enggak? Dilanjutkan di ayat selanjutnya itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Jadi sebenarnya Nabi Yusuf itu juga mau, tapi Nabi Yusuf itu masih mendapatkan petunjuk dari Allah, masih bisa melihat rahmat cahaya dari Allah. Nabi Yusuf masih ada sifat amanah dalam dirinya yang akhirnya ajakan itu ditolak sama Nabi Yusuf. Di halaman selanjutnya di juz 12 itu dikatakan, qala rabbis sijnu ahab ilayya mimma yad'unani ilaih. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, sungguh penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kehidupan mewah di istana itu tidak membuat Nabi Yusuf melupakan sifat aslinya yang amanah. Bahkan suatu saat Nabi Yusuf sempat dimasukkan ke dalam penjara, dan di penjara itu pun beliau masih bisa menyampaikan kebaikan. Beliau bisa beradaptasi dan cair dengan orang-orang di dalam penjara. Ada salah satu kemampuannya Nabi Yusuf yang bisa membuat kelak Nabi Yusuf ini diangkat menjadi salah satu orang penting di dalam istana, yaitu kemampuannya dalam menakwilkan sebuah mimpi. Jadi kalau ada orang mimpi kayak dia membawa roti di atas kepalanya, terus rotinya dimakan sama burung-burung, atau seseorang yang memeras anggur, atau bahkan mimpinya rajanya saat itu dia melihat 7 ekor sapi betina yang kurus dimakan sama 7 ekor sapi betina yang gemuk. Itu bisa ditafsirkan, oh ini maksud mimpinya apa. Nabi Yusuf itu memiliki kemampuan itu, diabadikannya dalam Al-Quran. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dzalikuma mimma 'allamani ya rabbi. Al-ayah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yusuf ini meskipun dirinya berada di dalam penjara tidak menghentikan dakwahnya. Beliau tak bosan-bosannya menyampaikan nilai-nilai Islam kepada penghuni-penghuni di dalam penjara itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar alla ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Al-ayah, yang artinya, hai kedua temanku di dalam penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah kalian menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kepada selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yusuf adalah contoh nyata. Nabi Yusuf adalah representasi dari hamba yang baik, dari hamba yang mempunyai sifat amanah, dan Allah tidak membiarkan hamba-hamba yang kayak begini, yang ikhlas melakukan kebaikan itu tidak diberikan ganjaran apapun. Allah berfirman, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, cerita Nabi Yusuf ini mengajarkan kita betapa mulianya sebuah sifat amanah, menjadikan seseorang yang dulunya dibuang menjadi salah satu orang yang terpandang dan orang yang penting dalam suatu negeri. Semoga dengan kisah ini bisa kembali menyadarkan kita untuk bisa meningkatkan kualitas amanah kita, dan semoga dengan sifat itu bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan pembalasan yang baik di akhirat kelak. Semoga yang saya sampaikan ini bisa manfaat barokah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.